Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita, yaitu Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya untuk setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, kita memasuki akan tahun yang baru ini. Bagaimana pimpinan Tuhan begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga, sehingga kekhawatiran kita, kebimbangan kita, keraguan kita, Tuhan akan bantu di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melangkah untuk terus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, Pokok Anggur yang Hidup. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya sering melihat bahwa anak-anak Tuhan mengabaikan doa, terutama doa pribadi. Sungguh jumlahnya terlalu banyak. Banyak orang tidak menjalankan iman yang merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk dijalankan. Seringkali menunggu perasaan yang sesungguhnya hanya dapat datang oleh iman. Perasaan bukanlah iman, keduanya berbeda. Iman adalah bagian kita untuk kita latih, tetapi perasaan gembira dan berkat-berkat adalah milik Tuhan untuk diberikan kepada kita. Rahmat Tuhan datang ke dalam jiwa melalui saluran iman yang hidup, dan melatih iman tersebut adalah di dalam pengendalian kita. Ya, jadi di sini kita kembali dihimbau supaya kita jangan mengabaikan akan doa, terutama doa pribadi. Ini adalah sangat penting. Ya, bagaimana itu akan menjalin hubungan kita bersama dengan Tuhan. Di sini juga dikatakan banyak orang tidak menjalankan iman yang merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk dijalankan. Seringkali menunggu perasaan yang sesungguhnya hanya dapat datang oleh iman. Ya, jadi perasaan itu bukanlah iman. Ya, keduanya ini berbeda. Ya, jadi kita jangan samakan antara perasaan dan iman. Keduanya ini berbeda. Iman itu adalah bagian kita untuk kita latih. Ya, jadi iman itu kita melatih akan diri kita dengan terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan perasaan gembira dan berkat-berkat adalah milik Tuhan untuk diberikan kepada kita. Ya, rahmat Tuhan datang ke dalam jiwa melalui saluran iman yang hidup, dan melatih iman tersebut adalah di dalam pengendalian kita. Ya, jadi apapun di dalam pengendalian itu, ya kita harus ya mengendalikan diri kita. Ya, sehingga iman kita boleh bertumbuh dari hari ke hari untuk merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Iman sejati memegang dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu diwujudkan dan dirasakan. Kita harus mengirimkan permohonan kita dalam iman, dan di dalam tirai yang kedua
dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kita kemudian harus percaya bahwa kita menerima berkat itu karena iman kita sudah memegangnya dan berdasarkan firman itu adalah milik kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini ditulis di dalam Markus 11 ayat 24. Inilah iman yang polos, yaitu percaya bahwa kita menerima berkat. Bahkan sebelum kita mendapatkannya, ketika berkat yang dijanjikan terwujud dan dinikmati, iman ditelan. Tetapi banyak orang beranggapan bahwa mereka memiliki iman yang besar ketika mereka memiliki kuasa Roh Kudus yang besar, dan bahwa mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang demikian mencampur adukan iman dengan berkat-berkat yang datang melalui iman. Saat yang tepat untuk melatih iman adalah ketika kita merasa kekurangan kuasa Roh Kudus, ya. Ketika awan tebal kegelapan tampak melayang di atas pikiran, maka inilah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup menembusi kegelapan dan memencarkan awan gelap. Iman yang sejati bertumpu pada janji-janji yang terdapat di dalam firman Tuhan. Dan hanya mereka yang menaati firman itu yang dapat mengklaim janji-janji yang mulia. Kita harus banyak berdoa secara pribadi. Kristus adalah pokok anggur kita. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita ingin tumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menyerap getah dan nutrisi dari pokok anggur yang hidup. Karena jika terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, jadi inilah nasihat bagi masing-masing kita, betapa pentingnya kita terus mempelajari akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus berkarya bersama-sama dengan Kristus. Ya, di sini juga kita diajak kita harus banyak berdoa secara pribadi. Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Bila kita terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan. Ya, dan hanya menempel kepada Kristus saja, kita akan diberikan kekuatan itu. Ya, iman yang sejati bertumpu pada janji-janji yang terdapat di dalam firman Tuhan. Ya, jadi kita bisa terus memberikan suatu hal yang positif, suatu hal yang baik kepada diri kita sendiri, dan kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Ya, dan di sini banyak orang-orang juga menganggap berkat yang dijanjikan terwujud dan dinikmati dan iman ditelan. Tetapi banyak orang beranggap bahwa mereka memiliki iman yang besar ketika mereka memiliki kuasa Roh Kudus yang besar, dan bahwa mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa Roh Kudus itu. Ya, orang-orang yang demikian mencampur adukan iman dengan berkat-berkat yang datang melalui iman. Ya, jadi kita diajarkan untuk dapat membedakan mana itu iman kepada Kristus dan mana itu perasaan kita sendiri. Ya, kita boleh datang kepada Tuhan meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita dapat membedakan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat merasakan akan kasih Kristus. Ya, iman sejati memegang dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu diwujudkan dan dirasakan. Ya, jadi inilah kita harus mengirimkan permohonan kita dalam iman di dalam tirai yang kedua, dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikannya. Ya, jadi inilah bagaimana kita harus hidup, ya, karena pokok anggur yang hidup itu adalah Kristus. Dialah yang akan terus membimbing kita, yang akan terus memegang tangan kanan kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan selalu membimbing kita atau menuntun kehidupan kita.
Di sini juga dikatakan saat yang tepat untuk melatih iman adalah ketika kita merasa kekurangan kuasa Roh Kudus. Ketika awan tebal kegelapan tampak melayang di atas pikiran, maka inilah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup menembusi kegelapan dan memencarkan awan gelap. Ya. Di sini terdapat renungan yang lebih dalam untuk kita. Dikatakan jika iman adalah saluran yang melaluinya perasaan akan kepastian datang, bagaimana saya dapat mengarahkan kembali hidup saya untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan perasaan, tetapi pada iman akan janji-janji Tuhan. Ya, jadi keputusan itu datangnya bukan dari perasaan kita, ya, tetapi dari iman akan janji-janji Tuhan. Ya, ini kita harus minta petunjuk dari Tuhan dengan berdoa supaya kita tidak salah, tidak mencampur adukan antara perasaan dan iman itu. Ya, kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan memberikan kita jalan yang terbaik. Ya, kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, bagaimana Yesus dia hidup di keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga ini sangat-sangat sederhana. Ya, tetapi di dalam kesederhanaan mereka mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Yesus mengalami suatu kebahagiaan itu di dalam kehidupannya. Walaupun dia hidup sederhana, tetapi dia menjalani itu dengan sepenuh hatinya. Dia tidak pernah mengeluh. Ya, dan dia tidak pernah merasa bahwa dirinya ini penuh dengan kesusahan. Tetapi apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya, dia selalu bersyukur. Dengan rasa syukur yang dia panjatkan itu, dia merasakan kedamaian surga di dalam kehidupannya. Ini adalah suatu pelajaran yang indah bagi kita. Ya, bagaimana hidup dengan iman itu sebenarnya tidak sulit kalau kita mau dilatih, kalau kita mau menerima akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita sebagai manusia kita mengeluh terlebih dahulu, sehingga pada saat kita mau melangkah, ya, kita merasa itu sangat berat di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah kita sekarang mau melatih kehidupan kita untuk bersyukur dalam setiap apapun keadaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, sehingga pada saat kita bersyukur, disitulah kita akan merasakan bagaimana pimpinan Tuhan. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, walaupun itu sangat berat, kita sebagai manusia biasa. Ya, tetapi kita mempunyai satu penolong, yaitu Yesus, yang akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita di dalam kehidupan kita, sehingga langkah-langkah kita pun akan terasa ringan, dan kita pun akan merasakan bagaimana berkat surga itu akan menjadi bagian kita, dan itu pun kita akan pancarkan kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya, inilah suatu renungan untuk kita, bahwa Yesus nama di atas segala nama. Dialah yang akan membimbing kita, menuntun kita ke arah yang lebih baik untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat. Ya, si jahat mereka tidak tinggal diam. Ya, mereka terus memantau kita. Ya, baiklah kita terus mendekatkan diri kita kepada Kristus. Ya, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan ini. Biarlah kita mau terus menyambut akan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita pun akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang bisa disampaikan. Biarlah ini dapat menjadi suatu pegangan bagi kita untuk terus berkarya di dalam Kristus. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.